Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cici Dwi Jayanti, mahasiswa STIE Bank BPD Jateng. Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa soal aplikasi komputer SPSS. Yang pertama yaitu uji untuk satu sampel. Di sini ada data sampel berat saus cabai yang diproduksi PT Saus Jaya. Nah, untuk pertanyaannya, perusahaan ingin mengetahui apakah data di atas berasal dari populasi atau seluruh produk saus cabai yang berdistribusi normal. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Untuk langkah pertama, seperti biasa, kita masuk ke variable view untuk memasukkan data-datanya. Kalian bisa lihat untuk videonya ya. Setelah penginputan data selesai, kita klik Analyze, lalu kita pilih yang non-parametric. Tes, lalu kita pilih yang Legalisi Dialogs, lalu kita klik One Sample KS. Kita pindahkan variabel berat ini ke sebelah kanan. Untuk tes distributionnya kita klik yang normal. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul untuk hasil one sample Kolmogorov-Smirnov test. Terlihat bahwa pada kolom asymptotic untuk diuji dua sisi adalah sebesar 0,200. Karena kasus adalah uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,200 dibagi 2, yaitu 0,100. Di sini dapat kesimpulan bahwa probabilitas di atas 0,05, maka H0 diterima, atau distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Lanjut untuk soal yang kedua, yaitu uji data dua sampel berhubungan atau dependent. Contoh soalnya, sebuah perusahaan sedang mengembangkan suplemen penambah berat badan. Perusahaan ingin mengetahui khasiat suplemen tersebut sebelum dipasarkan secara komersial. Untuk itu, perusahaan mencoba obat tersebut secara kontinu terhadap 10 orang siswa sekolah dasar yang sudah diukur terlebih dahulu berat badannya. Selang 3 bulan kemudian, siswa-siswa tersebut diukur berat badannya lagi untuk mengetahui apakah ada peningkatan berat badannya yang nyata. Nah, berikut adalah hasil pengukuran tersebut, angka dalam kilogram. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi SPSS-nya dan kita klik ke variable view dan input data. Lalu kita masuk ke data view dan masukkan data-data tersebut. Setelah itu kita klik Analyze, lalu kita pilih ke non-parametric test. Pada Legalisi Dialogs ini kita klik to relate samples. Selanjutnya kita masukkan variabelnya ke test pair
Setelah itu untuk tes tipenya kita pilih yang Wilcoxon. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul untuk hasil Wilcoxon rank testnya. Dari output terlihat bahwa dari 10 data ada 2 data mempunyai beda-beda negatif dan 8 data bernilai positif dan tidak ada yang sama atau tis. Dalam uji Wilcoxon yang dipakai adalah jumlah beda-beda yang paling kecil. Karena itu dalam kasus ini diambil beda-beda negatif yaitu 4. Dari angka ini didapat uji Wilcoxon adalah 4. Nah, dengan melihat tabel Wilcoxon ini, untuk N sebesar 10, uji satu sisi dan tingkat signifikannya 5%, maka didapat statistik Wilcoxon. Jika probabilitas di atas 0,05 maka H0 diterima. Jika probabilitas di bawah 0,05 maka H0 ditolak. Nah, terlihat bahwa pada kolom asymptotic ini untuk diuji dua sisi adalah 0,016. Karena kasus adalah uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,016 bagi 2 yaitu sebesar 0,008. Di sini didapat probabilitas di bawah 0,05. Maka H0 ditolak atau suplemen tersebut memang mempunyai efek yang nyata untuk menaikkan berat badan. Untuk soal yang ketiga yaitu mengenai uji data 2 sampel tidak berhubungan atau independen. Di sini untuk contoh soalnya, sebuah perusahaan yang bergerak dalam penjualan alat kesehatan ingin mengetahui apakah para penjualnya membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan kinerjanya. Maka dibentuklah sekelompok salesman yang diberikan pelatihan dulu sebelum melakukan penjualan. Kemudian kinerjanya dibandingkan dengan kinerja salesman yang mendapatkan pelatihan. Nah, berikut ini hasil kedua kelompok tersebut. Untuk penyelesaiannya, kita langsung masuk ke aplikasi SPSS. Selanjutnya kita klik Analyze, lalu kita pilih Non-Parametric Test. Nah, di bagian Legality Dialogs, kita klik To Independent Sample. Selanjutnya kita masukkan variable salesman ke test variable list. Kemudian untuk variabel kelompok kita masukkan ke grouping variable. Nah, untuk tipe tesnya ini kita pilih yang main Whitney U. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Terlihat pada kolom asymptotic untuk diuji dua sisi adalah sebesar 0,000. Di sini dapat probabilitas di bawah 0,05, maka H0 ditolak. Atau kedua populasi tidak identik atau berbeda dalam hal lokasi atau data penjualan kedua kelompok salesman berbeda secara signifikan. Selanjutnya untuk soal yang keempat mengenai uji data 3 atau lebih sampel berhubungan atau dependent. Untuk soalnya, sebuah perusahaan biskuit ingin meluncurkan 4 rasa baru dalam produk biskuitnya. Keempat rasanya tersebut terdiri dari rasa coklat, rasa stroberi, rasa keju, dan rasa kelapa. Perusahaan ini mengetahui
mengetahui bagaimana tanggapan konsumen terhadap keempat rasa tersebut. Dan kemudian dipersilahkan kepada 10 orang untuk mencicipi lalu memberikan nilai untuk setiap rasa yang ada. Nilai yang diberikan ditentukan antara 0 sampai dengan 100. Nah, berikut adalah hasil penilaian ke-10 orang terhadap paket yang ditawarkan. Untuk pertanyaannya, dari keempat rasa tersebut, manakah yang memiliki mutu yang sama? Kita langsung aja masuk ke aplikasi SPSS dan menginput datanya. Setelah itu kita klik Analyze, lalu kita pilih Non-Parametric Test. Nah, bagian Legality Dialogs ini kita klik Correlate Sample. Setelah itu kita masukkan semua variabel ke test variables. Untuk tes tipenya kita pilih ke Friedman, lalu kita klik OK. Nah, di sini terlihat bahwa pada kolom exact sign to Thailand ini untuk diuji dua sisi adalah 0,000. Di sini didapat probabilitas di bawah 0,05, maka H0 ditolak, atau sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan lain. Atau dalam kasus di atas, sekurang-kurangnya salah satu jenis rasa mendapatkan penilaian yang lebih besar dibandingkan sekurang-kurangnya salah satu rasa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.